warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, CGP Angkatan 10, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Hari ini, kami akan menyampaikan konteks sosio-kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Mesale. Dengan fasilitator Ibu Selvi Kadir Lahati, MPD, dan Bapak Dewa Made Mertayasa, SPD. Anggota kelompok 1, Yanti Ilintowe Moteo, 2, Iwayan Heri, 3, Wasni Tawolaya. Berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, masyarakat daerah Poso, khususnya suku Pamona, memiliki filosofi, yaitu Tuwu Malinuwu, Tuwu Siwagi, Sintuwu Maroso. Tuwu Siwagi artinya saling menopang dan terlibat dalam tradisi bekerja sama, contohnya Mesale. Profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan Mesale yaitu gotong royong. Elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Poso yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mesale merupakan budaya Poso yang sering diidentikan dengan sikap gotong royong. Mesale berarti bekerja secara bersama-sama pada suatu tempat secara bergiliran atau bergantian. Di daerah Poso, sebagian besar hidup di sektor pertanian. Nilai yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bertani dan Mesale. Dalam bertani, memerlukan proses yang panjang untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Dalam seni bertani, ada beberapa proses yang akan dilakukan, yaitu mengolah lahan, melakukan penyemaian, tandur atau menanam padi, pemeliharaan, dan panen. Dalam mengolah lahan, kita memberikan lingkungan belajar yang baik kepada anak didik supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan fisik, di lingkungan sosial budaya, maupun lingkungan spiritual. Proses penyemaian dalam mendidik di sini adalah memetakan gaya belajar visual dan kinestik anak. Di daerah Poso, proses menanam padi dikenal dengan mompaho. Sekelompok laki-laki menggunakan kayu yang runcing di bagian ujungnya, kemudian menancapkan ke tanah. Di bagian belakang, ada sekelompok perempuan mengikuti dengan tangan cekatan mengisi lubang yang ditinggalkan oleh kayu runcing dengan benih padi. Suara berirama, saling bersahutan, adalah seruan penyemangat untuk tidak berhenti menanam. Dalam mendidik anak, kita harus introspeksi diri untuk evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas dan tetap memberikan dorongan kepada siswa agar tetap bersemangat dalam belajar.
Dalam proses pemeliharaan, kita mendampingi setiap aktivitas siswa, melayani mereka dengan sepenuh hati, memberikan inovasi pendidikan yang sesuai dengan zaman mereka, sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar dan tetap memasukkan nilai-nilai budi pekerti pada diri mereka. Benih yang ditanam akan melahirkan generasi bangsa yang berintelektual tinggi, menghasilkan anak didik yang mempunyai karakter kuat seperti sopan santun, saling menghargai, tanggung jawab, dan gotong royong. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Poso yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Poso. Bisa kita bayangkan untuk merawat satu lahan sawah, kalau dikerjakan sendirian, pasti kita tidak akan sanggup. Perlu adanya berbagai pihak untuk bekerja sama, membangun suatu kolaborasi yang baik demi meringankan dan tercapainya suatu hasil yang terbaik. Pendidik menghamba pada murid. Dalam proses menanam padi, semua yang dilakukan oleh Pak Tani hanya semata-mata supaya hasil akhir dari padi itu berkualitas. Dari mulai menyediakan lahan yang baik, memilah mana yang kurang baik, ditata dengan rapi di lahan yang sudah diolah, kemudian dipelihara sampai memanen. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kita mengajarkan budaya mesale di sekolah yang pada dasarnya itu menekankan pada pengajaran nilai-nilai. Untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain kerja kelompok atau diskusi di kelas dalam proses pembelajaran, kegiatan keagamaan seperti Natal bersama, orang tua ikut berpartisipasi dalam menyediakan konsumsi, kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, dan kegiatan membersihkan lingkungan tempat-tempat ibadah. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah saya sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Poso yang dapat diterapkan yaitu dengan bergotong royong atau mesale dan dengan semangat yang tinggi akan menumbuhkan dan membentuk karakter anak yang berkualitas berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabea.